Zuma ini nggak tahu yang diucapkan, penting suaranya kedengaran keras, dia hebat, ya kan? Karena ada kalimat katanya seperti, dia menafsirkan ke arah sana. Padahal kalau seperti mata dua, hidung dua kan bisa. Bagaimana kalau dibilang dia nggak buta huruf? Memang Musa buta huruf kan tidak? Musa kan menulis buku, menulis kitab. Memang Muhammad ada menulis kitab. Kan tidak ada kawan. Cuman memang panelisnya, moderatornya dengan Esra kan tidak mau bermain ofensif. Hanya defensif. Karena mereka takut masuk penjara. Kawan-kawan, pada siang hari ini saya mau mengulas debat antara Zulkifli M. Abbas dengan Pak Esra Soro. Ya, ini sangat menarik kawan ya, dan sangat lucu saya lihat karena di sini ada namanya pemaksaan, pemaksaan daripada Zulkifli, pemaksaan dalil ya kawan-kawan ya. Ini sangat-sangat menarik. Oke, ya kawan-kawan. Sekarang saya putarnya dulu bagaimana berjalannya diskusi mereka yang memang amat menggelikan ya, pemaksaan dari Zuma ini. Kita lihat dulu pemaksaan dalil. Dimulai dari sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian, baik Muslim maupun Kristiani, dari nabi-nabi yang akan diutus oleh Allah. Kita masuk ke dalam materi terkait dengan apa yang menjadi cakupan daripada Ulangan 18. Kalau kita berbicara mengenai Ulangan 18 ini, tentu saja kemudian kita akan menemukan adanya satu keadaan bahwa di tengah-tengah Bani Israel yang dikatakan di sini, seorang nabi dari tengahmu, di antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Elohim, dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi nabi ini harus didengarkan, nggak boleh nggak didengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Elohim di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Elohim, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi nabi ini akan mendapatkan kemudian firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini akan ditaruh di mulutnya. Jadi kalau ada kemudian saudara mengatakan bahwa ada nabi sama seperti Musa, kalau Musa ada Torah, maka nabi itu pun harus memiliki kitab, di mana kitab ini harus 100% firman Tuhan yang disimpan di mulutnya. Gak boleh ada tambahan dari pengarang, gak boleh ada dikurangi kemudian, tetapi semua yang tertoreh di sini adalah firman Tuhan yang ditaruh di mulut nabi tersebut. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepada. Ya, kawan-kawan, saya pelan-pelan dulu menguraikan ya, bahwa Zulkifli mengatakan bahwa 100% firman Tuhan. Dia keliru kawan, bahwa Taurat itu tidak berisi 100% firman Tuhan. Tetapi ada kisah manusia yang mengikutinya ya. Baik, kitab suci yang benar itu adalah firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Kalian baca gitu kitab Taurat ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Kejadian, Keluaran ya, Imamat, Bilangan dan Ulangan itu. Kalau kalian baca dengan baik pasti ada perjalanan manusia yang mengikutinya ya. Si Zulkifli tidak paham ya. Kalau ada firman Tuhan terus dikumpulkan menjadi satu buku, itu namanya kekeliruan. Kenapa kekeliruan? Maksudnya saya mengenai Musa ya. Karena perjalanan manusianya ada. Kecuali perjalanan manusianya enggak ada. Maka mereka mengarang-arang lah. Oh, ini turun ayat ini sebabnya kayak begini. Itu kan karangan manusia. Saya bicara Musa tadi ya. Maka di dalam kitab Musa tidak ada itu firman Tuhan dikumpulkan sendiri. Tapi ada kisah manusia dalam perjalanannya, turunlah firman Tuhan. Ada kisah manusianya atau firman Tuhan lebih dahulu, manusia mengikutinya.
atau manusia melawannya. Kan begitu ya. Jadi banyak orang ini tidak paham apa yang mereka ucapkan kawannya. Selalu begitu. Mereka sok-sok paham tapi tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Padanya. Jadi Nabi ini bukan Tuhan. Karena Nabi ini adalah duta. Ya. Kemudian yang paling parah dia mengatakan Nabi ini bukan Tuhan. Inilah namanya kedunguan dan ketololan Zulkifli. Makanya dia takut berdebat dengan saya. Esra Soro bagaimana tanggapannya nanti kita lihat ya. Dia lupa di Keluaran 7 ayat 1. Musa itu diangkat menjadi Allah bagi Fir'aun. Artinya apa? Artinya dia betul adalah Allah. Pada saat itu ya manusia memiliki dua Allah khususnya Fir'aun. Oh, Fir'aun satu berhalanya, satu Musa bagi dia itu Tuhan. Paham ya? Apakah Muhammad pernah diangkat menjadi Allah? Tidak pernah. Kecuali si cuma mengakui, barulah ya. Tidak terbukti datang dari Elohim. Ya lanjut dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Nabi ini adalah utusan, wakil Tuhan di atas muka bumi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Jadi bukan Tuhan dia. Kemudian di data 19-nya dikatakan, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku. Dalam bahasa Ibrani, Bismi Anoki. Jadi Nabi ini setiap kali ingin mengucapkan kemudian firman Elohim, diawali dengan pengucapan demi nama Tuhan tersebut. Jadi ketika kemudian ingin membacakan firman Tuhan, menurut Ulangan 18:19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ya. Ini lagi kawan si Zulkifli lagi-lagi di sini tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Dia mengira bahwa Muhammad pernah berbicara kepada Allah langsung. Enggak pernah kawan. Ya. Makanya Zulkifli ini kalau debat sama aku takut sekali. Mana pernah Muhammad berbicara dengan Allah? Enggak ada itu. Yang ada Jibril berbicara kepada Muhammad. Paham ya? Artinya tidak sama dengan Musa. Musa Allah langsung berbicara kepadanya. Kalau kalian enggak percaya buka saja di Al-Quran pun tertulis seperti itu. Di surah 19 ayat 51. Baca aja. Atau surah 28 ayat 30, 31, 32. Ini si Zulkifli nggak paham, tapi Esra Soro saya nggak tahu apakah mengerti Al-Quran ya. Tapi ya kalau Esra Soro dia kan pendeta, maka dia hanya bertahan, tidak berani menyerang. Oh kalau saya bilang kau penipu kau bilang. Kalau saya nggak terdengaling ya. Makanya mereka takut sekali berdebat sama saya. Karena bisa menguasai Al-Qurannya, ayat-ayatnya di mana, dan bisa bertahan. Jadi orang ini diminta pertanggungjawaban kepada dia yang telah mendengarkan firman itu tapi tidak kemudian mendengarkan atau tidak mengikuti firman tersebut. Jadi Nabi ini tanda-tandanya, ciri-cirinya selalu mengatasnamakan Tuhan. Bismi Anoki. Kalau dalam bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini harus memenuhi syarat supaya bisa diketahui siapa dia. Kemudian didata. Ya. Dia mengambil cocokmologi karena ada Bismillahirrahmanirrahim, Bisminoki katanya kan. Mana pernah Musa mengatakan itu kawan? Bukan terus menerus, katanya setiap mau mengucapkan itu dia. Gak ada itu. Ya. Berarti orang ini mungkin ngambil-ngambil itu ya, mau cocokmologi biar seri atau biar betul Nabi mereka adalah sesungguhnya Nabi. Gak bisa begitu. Ya, kita lanjutkan lagi kawan. 20-nya, tetapi seseorang yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama aku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, Nabi itu harus dibunuh. Ya, dia nggak tahu jelas dia membacakannya, yang tidak kuperintahkan kepadanya. Ada nggak Elohim memerintahkan kepada Muhammad untuk menceritakan kisah Musa? Atau menyampaikan kepadanya kisah Musa yang berbeda dengan yang ada di Torah. Kan tidak ada. Karena Muhammad itu tidak pernah berjumpa dengan Elohim. Bahkan dengan Allah SWT pun dia tidak pernah berjumpa. Dan dikatakan lagi dari Tuhan lain. Wow. Situ mereka nggak paham kawan. Kenapa mereka kalau untuk menyatakan Tuhan mereka berdamai dengan Yahudi.
Tapi kalau untuk menghina, untuk menghujat, menyatakan Yahudi itu kafir agar mereka benar, oh itu dimaki-maki Yahudinya kawannya. Inilah liciknya uclim ini kawan. Kalau untuk membenarkan nabinya, membenarkan isi kitabnya, oh Tuhan kami sama dengan Tuhan Yahudi. Tapi kalau sudah Yahudi bilang, oke, Tuhan kita sama, baru mereka bilang, tapi kau adalah kafir. Nah, lawak kawan. Masa ada satu Tuhan yang sama, yang satu pengikutnya dinamakan kafir, yang satu dinamakan entah apalah namanya, dia lupa aku. Tidak kafir gitu lah. Nah ini kawan, kita lanjutkan lagi ya. Memanglah ya. Tapi kita dengar dulu bagaimana jawaban Esra nanti. Jadi ini ada sangkut pautnya kemudian ucapan-ucapan orang yang bukan nabi mengatasnamakan Tuhan, dan nabi itu harus mati. Nabi di sini adalah orang yang mengaku menerima wahyu, orang yang mengaku mendapatkan penglihatan, orang yang mengaku mendapat bisikan roh kebenaran. Ya, di sini dikatakan orang yang menerima wahyu. Kita baca Yeremia 23 kawan. Aku tidak pernah memerintahkan sesuatu kepadanya. Itu ciri-ciri nabi palsu. Yeremia berkata demikian. Apakah Tuhan pernah memerintahkan sesuatu kepada Musa? Pernah. Dengan berbicara langsung. Tapi nabi mereka, apakah Tuhan pernah berfirman langsung? Perlu dipertanyakan. Tidak pernah. Karena mereka mengakui seluruh Al-Quran itu dibawa oleh Jibril. Paham ya? Justru hadis yang di dalamnya Muhammad pernah berbicara langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha. Tapi kita kan kebenarannya tidak paham. Karena tidak ada saksi. Ya. Itulah yang maunya siapa berdebat dengan saya. Ya kemarin dengan Sinander kan sudah dengan si Ustadz Wafi. Ya. Bagaimana kau mau naik ke sana? Orang gelap-gelap. Ada yang melihat. Oh iya kami melihat. Nabi melihat orang di bawah. Memang pakai lampu senter kan gitu kawan ya. Ya kita lanjutkan lagi kawan. Kalau sama saya gini cara si Zulkifli berdiskusi. Kubal-balilah kawan. Di data 21-nya diterangkan, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Tanda-tandanya, kata Ulangan 18:22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka jangan gentar kepadanya. Jadi saudara-saudara Islam dan Kristen, di sini jelas ada frasa firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku. Maksudnya adalah sebelum membacakan firman Tuhan yang diwahyukan, Nabi itu selalu membaca aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kemudian jelas di sini diterangkan bahwa Nabi ini akan mengucapkan sebuah perkataan di mana namakan nama Tuhan. Tidak bisa tidak. Nah, kalaupun kemudian yang dikatakan di sini adalah sebuah pernyataan bahwa Nabi itu sama seperti Musa, kalau dikatakan Nabi itu sama seperti Musa, maka semua aspek harus sama. Kalau tidak sama, jangan dianggap dialah yang memenuhi nubuatan tersebut. Nah, inilah aku bilang, mereka ini bicara tapi tak tahu apa yang dibicarakan. Ya, dia mengatakan segala aspek. Ya, masa dia bilang segala aspek harus sama? Kalau ada yang tidak sama, bukan itu yang dimaksud. Aduh, Muhammad itu nggak pernah diangkat menjadi Allah, menjadi Elohim bagi Fir'aun. Muhammad tidak pernah diangkat menjadi Elohim bagi siapa saja. Titik. Itu saja itu saja belum bisa dia ungkapkan. Itu sudah jelas-jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Semua unsur yang ada pada diri Musa itu harus sama seperti Nabi tersebut. Kalau tidak, maka itu hanya cocokologi saja. Karena ada beberapa aspek. Nah, dia sudah jelas mengatakan jika tidak, dia hanya cocokmologi. Zulkifli di sini kan cocokmologi. Ya. Harus sama dengan Musa. Musa itu keturunan daripada si Yakub. Sudah. Apakah Muhammad keturunan Yakub? Enggak bisa kawan. Enggak bisa.
Sejak kapan Muhammad keturunan si aku? Makanya aku bilang Zulkifli takut kali berdebat sama aku. Karena setiap kalimat yang dia ucapkan pasti akan menjadi tendangan pojok bagi aku atau tendangan penalti ya. Kita ikuti lagi nih sedikit lagi kawan. Ucapan-ucapan bohong Zulkifli ini. Kemudian yang ada pada diri Musa. Yang harus kemudian Musa ini bisa mendapatkan orang yang menubuatkan perkataan yang diilhamkan oleh Tuhan. Contoh misalnya, apakah Nabi Musa pernah membunuh? Nabi yang sama seperti Musa, wajib hukumnya pernah membunuh. Apakah cari remis kawan? Ya. Oh iya mantap. Cari remis Zulkifli kawan. Apa dibilangnya kawan? Aduh. Apakah Nabi Musa pernah membunuh? Pernah katanya. Padahal dulu mereka mengatakan apa? Paulus itu nabi palsu katanya. Karena dia membunuh orang. Mana ada nabi yang membunuh? Ingat aku sama Sinandar. Aku bilang, oh Musa membunuh Mbah Diam. Sekarang ini diambilnya untuk menyamakan dengan Muhammad. Artinya dia mengakui Muhammad pembunuh juga ya. Pernah membunuh orang. Bangga kawan. Aduh. Musa satu yang dibunuhnya kan. Kalau dia berapa? Aduh, salah. Cobalah kita dengar lagi ya. Mau cari remis kawan. Cari remis. Nabi Musa memiliki pengikut yang menyembah berhala ketika ia menjadi seorang nabi? Kalau dikatakan Nabi Musa kaumnya pernah menyembah berhala ketika ia menjadi nabi, maka nabi tersebut kudu wajib sama seperti Musa. Kalau kemudian Nabi Musa mengalahkan musuh-musuhnya pada saat dia kemudian menjadi nabi di tengah-tengah umatnya, menjadi pemenang pada masanya, maka nabi yang sama seperti Musa pun kudu wajib memenangkan peperangan. Jika Musa kemudian tidak memiliki pengikut yang berkhianat pada dirinya, maka nabi yang sama seperti dirinya pun wajib hukumnya tidak memiliki pengikut yang berkhianat. Ya. Dia mau menjauhkan Yesus dari ciri-ciri Musa kawan. Yesus kan tidak membunuh. Yesus kan ada muridnya berkhianat. Siapa bilang Muhammad murid pengikutnya tidak ada berkhianat ya. Bahkan orang yang disuruh dia, hadisnya ada kan, disuruh pergi berobat. Setelah sembuh dibunuhnya yang tempat berobat yang minum kencing onta itu. Kan itu pengkhianatan namanya itu kawan. Belum lagi yang lain-lain ya. Kalau Musa apakah ada pengkhianat? Oh ada, pengikut-pengikutnya kan berkhianat sama dia. Sudah disuruh menyembah Tuhan, mereka menyembah patung. Dikira si Zulkifli ini pengkhianatan itu, misalnya orang dia apa langsung berkhianat ya. Ya. Jadi kawan-kawan memang sangat lucu lah kalau mengenai orang-orang Zulkifli ini ya. Nah, kita langsung aja lompat karena dia hanya untuk menghindari bahwa Yesus itu tidak apa ya, menghindari apa yang dia ucapkan. Sekarang kita masuk ke Esra Soro. Masukkan di sana. Biarpun saya tahu asumsi dari teman-teman Islam bahwa itu adalah Muhammad. Tapi yang penting adalah bahwa di dalam perdebatan ini atau di dalam pernyataan pembuka ini beliau belum mengatakan siapa. Ya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bahwa seperti yang dipercaya oleh Kristen bahwa kalau misalnya tadi belum dikatakan siapa Nabi itu, saya mau menyatakan siapa Nabi itu. Nah, saya percaya bahwa Nabi itu merujuk kepada Yesus Kristus. Sebentar Pak Esra, sebentar, timer tolong di hold dulu. 5 menit sebenarnya, ini 10 menit tadi timer. Sebentar Pak Esra, kalau beta sih pikir itu red herring sih. Beta lebih berpikir Pak Esra menanggapi 3 poin yang beta sampaikan tadi di 3 argumennya Pak Suma. Kalau Pak Esra malah melompat menyebutkan siapa yang dinubuatkan dan ulangan, itu malah tidak menyentuh poin-poinnya Pak Suma. Beta ingin Pak Esra langsung argu ke argumennya Pak Suma. Kalau itu menurut beta sih red herring. Ya, tapi kan debatnya kan tentang siapa. Betul, Siapa? Betul tentang siapa. Maksud beta. Tapi ini kalau Pak Esra membuat argumen yang baru, maka ini akan malah akan membuat argumen lain lagi. Jadi nanti Pak Suma akan sibuk untuk membantah Pak Esra lagi. Padahal Pak Esra harus membantah Pak Suma dulu.
di sini. Nanti kalau di babak berikut, misalnya Pak Esra pernyataan pembuka, boleh. Itu sampaikan pada siapa, misalnya pada Yesus, boleh. Nanti gilirannya Pak Suma yang akan membantah itu. Gitu. Beta harap itu Pak Esra ikuti aturan yang sudah kita. Inilah enaknya kawan kalau moderatornya atau hakim garisnya itu orang Kristen. Tapi kalau Uclim hakim garisnya dia nggak tahu bagaimana berdiskusi yang baik. Yang ditabrak aja, biarin aja. Kalau hakim garisnya orang Kristen itu paham. Dan ada istilahnya setiap perkara kecil untuk perkara besar. Maka sekalipun ini debat, ya debat kutu-kutu kumpret lah kita bilangnya, nggak di televisi tapi di YouTube ini. Tapi tetap mereka menganggap serius kalau apa yang sudah disepakati tidak boleh dilanggar. Bang Zuma bisa bicara kan gitu. Kita lanjut kawan, tadi ada iklan. Nah, masalahnya teks itu tidak mengatakan soal kitab, tapi soal firman ada di mulutnya. Lalu apa dasarnya menyimpulkan bahwa firman di situ harus kitab? Lalu yang kedua adalah kalau dikatakan bahwa Nabi itu berbicara demi nama Tuhan, nah istilah demi nama Tuhan itu apakah itu hanya bisa terjadi kalau itu keluar kata-kata verbal bahwa demi nama Tuhan, dari mulutnya kata-kata seperti itu, atau makna demi nama Tuhan itu mempunyai makna yang lain? Ya, lihat kawan, pertanyaan pertama dari Esra. Di situ kan firman, apakah berupa kitab? Karena si Kipli berusaha menggiring-giring bahwa itu adalah kitab. Kan tidak ada dibilang di situ kitab ya. Firman. Jadi Esra sudah melihat di situ bahwa apakah itu adalah kitab, kan begitu ya. Yang kedua, dia menjelaskan lagi bahwa apa tadi bilangnya? Tunggu dulu, aku agak mepet. Membuat argumen lain lagi. Jadi nanti Pak sebentar, ini Bang Inspirasi, opening tadi 10 menit, kemudian saling menanggapi hanya 5 menit. Harus ada kitabnya. Nah, masalahnya teks itu tidak mengatakan soal kitab, tapi soal firman ada di mulutnya. Lalu apa dasarnya menyimpulkan bahwa firman di situ harus kitab? Lalu yang kedua adalah kalau dikatakan bahwa Nabi itu berbicara demi nama Tuhan, nah istilah demi nama Tuhan itu apakah itu hanya bisa terjadi kalau itu keluar kata-kata verbal bahwa demi nama Tuhan, dari mulutnya kata-kata seperti itu, atau makna demi nama Tuhan itu mempunyai makna yang lain? Lalu yang ketiga itu adalah ketika dikatakan bahwa Nabi itu seperti Musa, maka semua aspeknya harus sama seperti Musa. Saya kira mungkin Pak Suma ini perlu belajar masalah apa yang disebut sebagai sebuah perbandingan, bahwa apakah memang sebuah perbandingan itu harus berarti semua aspek di dalamnya. Nah sekarang kalau diartikan semua aspek dalamnya, Musa pernah membunuh, ya apakah Musa pernah membunuh berarti Nabi itu harus juga harus pernah membunuh. Musa itu pengikutnya pernah menjadi penyembah berhala, itu berarti bahwa Nabi itu harus pengikutnya juga pernah menyembah berhala. Musa kalahkan musuh-musuhnya dan karena itu Nabi itu harus mengalahkan musuh-musuhnya. Musa tidak punya pengikut yang berkhianat, maka Nabi itu juga harus tidak punya musuh yang berkhianat. Musa dilahirkan dari ayah dan ibu, maka Nabi itu harus mempunyai ayah dan ibu. Musa diperintahkan rebut suatu daerah, maka Nabi itu harus pernah memerintahkan perebutan satu daerah. Musa tidak dituhankan, maka Nabi itu tidak dituhankan. Pertanyaan saya adalah atas dasar apa sehingga kesamaan semacam ini diambil? Coba tunjukkan dari teks itu bahwa kesamaan semacam itu yang dimaksudkan dan itu berarti. Ya, perhatikan kalian kawan-kawan baik-baik ya. Pak Esra meminta dari teks itu, ya. Artinya ada teks ayat Alkitab itu, mana di situ mencerminkan harus syarat-syarat yang dikasih si Zulkifli. Ya nggak bisa lah ditujukan si Zulkifli. Zulkifli membuat syarat-syarat itu kan untuk membenarkan kenabian Muhammad. Bukan dia bicara kebenaran tapi pembenaran. Inilah oonnya atau bodohnya pendebat-pendebat muslim. Makanya setiap saya berdebat sama mereka, kau tahu nggak apa yang kau ucapkan? Saya bilang.
Mereka nggak tahu, kawan. Kita lanjutkan lagi. Merujuk kepada semua aspek. Dasarnya apa? Silakan. Ya, sebentar ya kawan-kawannya, sebentar. Nah, kalian sudah lihat kan bahwa apa ini lagi? Tar ini ada lagu-lagu. Esra sudah memberikan dia, silakan, tidak butuh waktu banyak untuk menanggapi komentar Zulkifli ini. Tapi si Zulkifli butuh waktu banyak untuk mengomentari pendapat Esra. Sebenarnya Zulkifli bukan mau mengomentari, kawan, tapi ingin menghujat dengan cara halal. Dia tidak bicara kebenaran, tapi pembenaran. Kita lihat setelah ini ya, bagaimana kata Zulkifli. Kalau Tuhan berhadapan, Nabi berhadapan muka dengan Tuhan, wajar. Yang masalah kalau Tuhan berhadapan muka dengan Tuhan, itu yang masalah. Jadi dalilnya ketika kita berbicara tentang ini, seorang Nabi dari tengah-tengahmu, dari saudara-saudaramu, yang sama seperti aku, Nabi Musa. Seperti apa sih? Apa Nabi Musa itu gambarannya seperti apa Nabi Musa? Kenapa harus sama seperti Musa? Jadi item-item yang tadi wajib sama seperti Musa. Saya tidak perlu menyebutkan siapa Nabi tersebut. Saya tidak perlu mengatakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Biarkanlah orang yang mendengarkan. Kita cukup menjelaskan Nabi Musa kemudian membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Ada juga Nabi yang membebaskan kemudian umatnya. Ya, kawan-kawan, Nabi Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Lah Muhammad membebaskan perbudakan apa? Kalian baca surat-surat di dalam Al-Quran. Bahkan dibilang Nabi bisa menggauli para budak. Artinya kalimat budak masih ada perbudakan. Yang mana yang dibebaskan? Dah ada, kawan. Ya. Sampai hukum kisas. Tahu kalian hukum kisas? Nyawa ganti nyawa. Itu boleh ditebus dengan apa? Melepaskan budak. Berarti masih ada perbudakan. Dia nggak tahu apa yang dia ucapkan, kawannya. Tapi ya begitulah. Dia hanya modal congor besar, suara jelas karena mic bagus, dibilang orang-orang tuh hebat. Apa hebatnya ini? Gak ada. Sama saya berdiskusi kayak gini habislah. Aduh. Lanjut. Dari tekanan-tekanan orang-orang jahiliyah. Ada orang jahiliyah itu menyembah kepada sesamanya makhluk. Ini yang dihapuskan oleh Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi yang sama dengan dirinya pun akan menghapuskan hal yang sama. Bukan justru Nabi itu yang dituhankan. Karena Nabi Musa tidak dituhankan. Ya, inilah si Zulkifli nggak tahu. Nabi Musa tidak dituhankan katanya. Kau baca Keluaran 7 ayat 1, Musa dituhankan. Nabinya namanya si Harun. Pak Esra Sorong nggak mau menyerang dari situ. Kalau aku kubal-bali Zulkifli nih. Begitu kubukakan dia adalah Allah bagi Fir'aun. Artinya semua dalil Zulkifli itu gagal total. Tidak bisa dibawa ke pertandingan. Ya, nggak bisa. Makanya kalau aku berhadapan dengan Sinandar kemarin waktu mengenai bahasa Yunani itu kan. Aku bilang. Waraka bin Naufal. Ya. Di dalam hadis dikatakan menulis Injil dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Mana dikatakan di situ bahasa Yunani? Apa jawab Sinandar? Kalau sudah bisa bahasa Ibrani, pastilah bisa bahasa Yunani. Dalil dari mana itu ku bilang? Gak ada dalil seperti itu, pembuktiannya pun tidak bisa. Paham tak? Kecuali dia bilang bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Malaysia. Melayu. Ya, karena mirip kali. Oke, itu pun tidak bisa, logatnya banyak yang nggak sama. Tapi dari mana dalil kau, saya bilang? Kalau di pengadilan kau sudah nggak diterima dalilmu, dibuang. Tidak berlaku, aku bilang. Nah, hal-hal beginilah kawan. Namus. Namus itu artinya hukum. Bahasa apa itu, aku bilang. Wah, itu bahasa Yunani katanya. Oke. Kalau bahasa Yunani kau bilang namos. Bahasa Arabnya namus. Sekarang kau lihat itu bahasa Arab ini. Jelas ini berbahasa Arab loh.
Saya nggak tahu apakah di dalam Islam itu hukum itu bahasa Arabnya namos. Kan tidak. Ya kan? Jadi inilah mereka nggak paham kawan apa yang mereka ucapkan. Yang penting nyap-nyap, yang penting senang. Kan begitu. Makanya saya bilang, andai kata Waraka bin Naufal tidak mengucapkan itu seperti Musa, saya nggak tahu apa yang terjadi. Makanya mereka ngotot untuk membuktikan Bukhari 3. Kan dibilang bahwa yang datang kepada Muhammad pada malam itu sama dengan yang datang kepada Musa. Itulah mereka mengatakan bahwa Musa itu adalah sama dengan Muhammad. Kan begitu kawan. Sejak kapan sama Musa dengan Muhammad? Muhammad tidak bisa dilihat wajahnya. Musa bisa. Ketika murid Yesus melihat Yesus, Elia dan Musa, mereka tahu itu Musa. Muhammad bisa nggak hadir setelah mati? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Di mana tertulis di buku mana bahwa Muhammad pernah hadir dalam wujud cahaya atau apa? Nggak ada kawan. Tapi Alkitab menuliskan bahwa Musa hadir di hadapan Yesus bersama Elia. Paham ya? Gitu kalau berdiskusi kawan. Nanti malam aku berdiskusi dengan Sinandar. Kubal-bali dia kawan. Siapa yang murid yang dikasih oleh Yesus? Siapa murid yang dikasih Isa? Aku bilang. Berarti kan harus sama kita bertimbal balik bertanya jawab. Enggak dijawabnya sampai sekarang. Kita tunggu nanti dia. Siapa murid kesayangan Isa gula? Biarlah diambilnya seluruh kitab-kitab Islam itu. Aku mau lihat siapa murid yang dikasih Isa. Kita akan membuktikan sekalian apakah Isa adalah Yesus itu. Nah ini kawan. Ya. Saya lanjutkan lagi ya kawan-kawannya sebentar ini. Saya besarkan lagi. Ya kita lanjutkan lagi kawan-kawannya. Ini yang perlu dipahami kemudian. Jadi banyak hal yang saudara harus pahami sebagai seorang pendeta. Ketika dikatakan seorang nabi akan dibangkitkan di tengah-tengahmu sama seperti aku, maka nabi itu wajib hukumnya sama seperti dia. Seorang nabi akan kubangkitkan. Seorang nabi akan kubangkitkan. Maka orang ini nabi, bukan Tuhan. Nabi. Bukan jelmaan Tuhan. Seperti aku ini, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Oke, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Berarti dari mulut nabi tersebut, kalau dia punya pengikut, maka pengikutnya harus menghafalkan, menuliskan, menjabarkan, mengimani, melaksanakan apa yang kemudian menjadi ucapan mulut nabi tersebut. Kenapa? Karena yang terlontar dari mulut tersebut adalah firman Allah. Jadi yang terlontar di dalam mulut nabi tersebut adalah firman Allah. Maka yang menjadi cakupan pada kaumnya adalah apa yang terlontar dari mulut nabi tersebut, bukan mulut orang-orang lain yang melakukan penelitian. Nah, ini yang perlu dipahami. Karena di situ jelas. Ada lagi? Oke, Pak Suma, mohon di hold sebentar, waktunya tolong ditahan. Tadi maksudnya Pak Esra adalah tolong diminta dasar bagaimana perbandingan itu harus sama semuanya. Apa dasarnya? Kenapa perbandingan harus sama semua? Perbandingan atau analogi itu harus sama. Misalnya antara saya dan Pak Suma kan bisa dianalogikan juga. Sama-sama punya dua mata, dua ini. Tapi ada aspek yang tidak sama. Itu disebut analogi. Nah pertanyaan Pak Esra, kenapa analogi itu aspeknya semua harus sama? Kenapa? Atau perbandingan itu kenapa semua aspek harus sama? Itu dasarnya apa? Itu yang diminta Pak Esra tadi itu. Itu mungkin bisa dielaborasi lebih jauh. Silakan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti engkau ini, Musa. 1. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. 2. Dia akan mengatakan segala. Ya. Inilah bodohnya si Zulkifli ini kawan. Bodoh. Ya. Dia tanya apa dasarmu mengatakan kesamaan itu harus sama-sama tidak membunuh, harus sama-sama pembunuh, harus sama-sama apa tadi katanya membebaskan budak, harus sama-sama ini dan itu. Ini dia nggak tahu, lari kepada aku menaruh ke Allah. Semua nabi ditaruh di mulutnya firman. Jadi yang diucapkannya ini semua justru kesamaan kawan. Mana dasarnya kau mengatakan bahwa kesamaan itu yang harus sama-sama pernah membunuh? Kan itu tadi dalil si Duma pertama.
Zuma ini nggak tahu yang diucapkan, penting suaranya kedengaran keras, dia hebat, ya kan? Karena ada kalimat katanya seperti, dia menafsirkan ke arah sana. Padahal kalau seperti mata dua, hidung dua kan bisa. Bagaimana kalau dibilang dia nggak buta huruf? Memang Musa buta huruf? Kan tidak. Musa kan menulis buku, menulis kitab. Memang Muhammad ada menulis kitab. Kan tidak ada kawan. Cuman memang panelisnya, moderatornya dengan Esra kan tidak mau bermain ofensif. Hanya defensif. Karena mereka takut masuk penjara. Maka si Zuma suka-sukanya bicara kawan. Kalau kayak saya bilang, wah berarti Bang Zuma Muhammad bisa baca tulis dong. Kan pernah saya bentak si Zuma. Karena dia mengatakan Muhammad tidak bisa baca tulisnya. Diam kau, aku bilang. Kau jangan menghina Rasulullah, aku bilang. Sallallahu alaihi wasallam, aku bilang. Masih ada videonya kawan. Iya. Kok kau jelek-jelekkan Rasulullah, aku bilang. Nanti aku lama-lama pembela Islam, aku bilang. Muhammad itu orang cerdas, pasti bisa baca tulis. Karena dia seorang pedagang. Bagaimana dia menulis pesan-pesanan orang. Aku bilang gitu kan, terdiam dia kawan. Mati tondi. Baru besok-besoknya dirubah. Maaf ya, saya ralat bahwa dia tidak bisa baca tulis bahasa Ibrani. Padahal tidak ada dibilang di situ bahasa Ibrani. Serba salah dia kawan. Aduh. Zuma itu udah pernah kusikat. Gara-gara mengatakan Muhammad itu buta huruf. Saya nggak setuju, saya bilang. Gila nggak? Saya berani mengatakan Muhammad itu bisa baca tulis. Hadisnya banyak kok mengatakan itu. Tapi mereka mengapa mengutuki Muhammad ini buta huruf? Sampai hari ini saya nggak masuk akal saya. Hanya gara-gara agar dikatakan Al-Quran itu tidak dibaca Muhammad dari kitab-kitab orang lain. Masa hanya gara-gara itu rela mereka menghujat Muhammad itu buta huruf dan mengatakan cerdas. Standar akademis, dasar untuk dikatakan cerdas harus bisa baca tulis. Listakung, apa ya? Kalistakung, apa listakung? Baca, tulis dan berhitung, itu dasar orang dikatakan pintar. Kalau kau tidak bisa baca tulis, bagaimana kau mau dikatakan pintar? Enggak bisa. Kalau kau tidak bisa berhitung, bagaimana kau mau dikatakan pintar? Tapi mereka berani menghujat Muhammad tidak tahu baca tulis alias buta huruf. Ngeri kawan, ngeri. Ngeri. Ya. Nah itu. Ini apa lagi nih? P. Siapa nih? Aku... Oh, RE. Ya. Kawan-kawan kita lanjutkan lagi ya. Yang kuperintahkan kepadanya. Berarti ada aspek hukum-hukum, aturan-aturan, perintah-perintah, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan, selaksana sebuah hukum-hukum, seperti Nabi Musa kemudian mengajarkan syariat, perintah, ketentuan, ketetapan, hukum-hukum kepada Bani Israel umatnya. Maka Nabi yang sama seperti Musa, wajib hukumnya mengajarkan ketetapan, hukum-hukum, perintah-perintah Tuhan. 3 aspek ini yang harus dipenuhi. Minimal. Ya. 3 aspek ini yang harus dipenuhi minimal. Memang orang ini kepalanya isinya kotoran. Di awal pembukaan bukan itu dibilangnya. Musa membunuh, Muhammad membunuh. Kan itu dibilangnya. Makanya dibilang apa? Kau bilang Muhammad menikah, Musa menikah. Kan itu tadilah. Dia tidak diangkat Tuhan. Ini diangkat. Sekarang dirubahnya kan. Memang gak ada isi kepalanya kotoran kawan. Tapi oleh para pengikutnya dibilang dia gurunda hebat. Hebat dari mana? Hanya modal suara besar, mic bagus, dibilang hebat. Aduh. Untung dia nggak berdebat sama saya. Kalau berdebat sama saya, aduh. Semua ucapan dia, ku potong itu semua. Ku gunting kecil-kecil. Ya. Tidak ada yang bisa dibuktikannya. Ulangan 18 ayat 18 itu untuk Muhammad. Tidak ada kawan. Dari segi apapun tidak ada. Ya, nah ini biar kalian paham. Tapi ya itu lagi, dia adalah orang yang beruntung karena di antara orang goblok, dialah gobloknya lebih tinggi, makanya dianggap dia pintar. Tapi kalau di antara akademisi dia dianggap manusia paling goblok. Apa yang diucapkannya ditanya Esra, apa dasarmu mengatakan harus sama seperti itu? Ngomong ngalor ngidul ke sana kemarin tidak ada dasarnya. Sekarang jadi 3, tadi banyak. Oh sama-sama Musa pernah membunuh orang. Sekarang dia dihilangkannya dari membunuh itu.